Saudara dan saudari, saya pasti sebagian besar di kalangan kita di sini pernah melihat lakonan yang dilakukan oleh Tan Sri P. Ramlee. Dalam satu babak, dalam satu lakonannya, ibu mertuaku, Sabariah ditanyakan oleh ibunya, siapa itu Kasim Selamat? Lawyer, dokter, magistrate? Maka dijawab, ahli musik, Mak. Pantang datuk nenek moyang kita kawin dengan ahli musik, katanya. Ini saudara dan saudari kita melihat, tahu perkara itu. Jadi ahli musik kita, mungkin kalau masa zaman Sabariah itu, susahlah, tidak ada harapan. Kita tahu cerita itu, saudara dan saudari. Kasim Selamat buta karena kekecewaan. Kemudian matanya dipulihkan kembali karena mempunyai harapan baru. Dan sekali lagi dia buta. Dan kali itu, kedua kalinya itu, dia yang sendiri telah membutakan matanya karena tewas di dalam harapan dan kekecewaan. Hari ini saudara dan saudari kita mendengar tentang cerita seorang yang buta yang telah disembuhkan oleh Yesus. Pada awal mula, Yesus datang kepadanya dan menyembuhkannya, mengolesi matanya dengan lumpur, dan memintanya untuk datang pergi ke kolam Siloam. Siloam bermaksud yang diutus, dan membersihkan dirinya dan kembali, dan dia dapat melihat. Dan cerita itu, saudara dan saudari, telah menjadi satu perkara yang menimbulkan konflik dan pertentangan. Apabila orang-orang Farisi melihat dia itu, ataupun orang-orang lain yang melihat dia itu, yang tadinya buta sebelum itu dan selepas itu dapat melihat, dia membawanya kepada, mereka telah membawanya kepada orang-orang Farisi. Dan mereka menyiasat, bertanya kepadanya, bertalu-talu. Mereka tidak percaya bahwa perkara itu dilakukan oleh Yesus. Karena mereka mengatakan seorang yang seperti ini melakukan pada hari pekerjaan, pada hari Sabat, bukan datang dari Allah. Dan mereka tidak mau mengakui Yesus itu Mesias karena ketegaran dan kedegilan hati mereka untuk melihat. Mereka terus-menerus bertanya kepada yang tadinya buta itu dan telah dipulihkan, dan dia tetap dengan jawaban yang satu. Saya tidak tahu siapa dia, tetapi dia telah memelekkan mataku, dan sekarang aku dapat melihat. Mereka bertanya kepadanya, apakah katamu tentang dia ini? Pada awal mula perkataan yang disebutkan oleh orang yang buta itu, dia adalah nabi. Telah mula tumbuh kepercayaan dan iman di dalam kehidupannya. Kemudian orang-orang Farisi tidak berpuas hati dan membawa yang buta itu kepada ibu bapanya dan berkata, adakah ini anakmu dan bagaimana ini mungkin terjadi? Ibu bapanya tahu itu adalah anak mereka, dan mereka hanya menjawab, ya, dia ini adalah anak kami dan kami tahu dia adalah buta. Tetapi apa yang terjadi kepadanya, bagaimana dia dapat melihat, tanyakanlah kepada dia. Dia sudah dewasa untuk menjawab. Karena mereka takut untuk dipinggirkan daripada community mereka. Karena sesiapa yang mengakui Yesus itu adalah penyelamat yang datang dari Allah, seorang yang
Mesias, seorang penyelamat yang diurapi, maka mereka akan dikeluarkan daripada komuniti kehidupan mereka itu. Maka ibu bapanya itu merasa takut dan tidak berani mempertahankan kebenaran yang mereka sendiri ketahui dengan jelas. Akhirnya orang-orang Farisi masih lagi tidak berpuas hati dan bertanya sekali lagi pertanyaan yang sama, perkataan yang sama, pertanyaan yang sama kepada orang yang buta itu. Dan setelah itu dia telah mengatakan, dia ini juru selamat, dia ini seorang yang datang dari Allah. Maka imannya semakin bertumbuh apabila ditentang, diasak dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Dan akhirnya dia mengatakan, mungkin kamu juga mau menjadi pengikutnya. Maka orang-orang Farisi menghina orang yang tadinya buta ini. Dan akhirnya Yesus datang kepadanya dan mengatakan, percayakah engkau? Maka dia menyembah, sujud kepada Yesus. Keyakinan tentang apa yang dialami dalam dirinya itu, saudara dan saudari, bertumbuh secara perlahan-lahan. Hari ini kita mendengar Injil yang panjang seperti ini mengingatkan kita akan kehidupan kita masing-masing. Kita harus melihat setiap individu yang ada di dalam Injil ini, dan mungkin apa yang terjadi kepada mereka itu juga terjadi di dalam kehidupan kita secara pribadi. Kita boleh menempatkan diri kita kepada setiap yang terlibat di dalam perkataan ataupun di dalam firman Tuhan di dalam Injil pada hari ini. Kita mungkin boleh menempatkan diri kita pertama sekali kepada orang yang buta itu. Mungkin dahulunya saudara dan saudari kita buta. Mungkin bukan buta seperti Kasim Selamat, tetapi buta secara rohani. Kita tidak dapat melihat dengan jelas. Maka kita berharap kepada orang lain untuk membimbing kita, membantu kita di dalam perjalanan hidup rohani kita. Dan apabila kita ada pertemuan dengan Yesus yang menyembuhkan, yang menyentuh mata hati kita, dan menyadari bahwa pekerjaan itu telah mengubah keseluruhan hidup kita, apakah tindakan kita? Adakah kita akan bersaksi seperti orang buta ini, ataupun kita akan berdiam diri karena takut kepada ancaman, karena takut kepada persoalan-persoalan duniawi yang akan menentang kita apabila kita mau bersaksi akan pengalaman hidup yang kita miliki karena Tuhan telah menyentuh pintu hati kita. Adakah kita berani? Demikian juga kita boleh menempatkan kehidupan kita di dalam proses orang yang buta ini pada awal mulanya mengalami suatu perkara mukjizat di dalam hidup yang tidak mungkin terjadi melalui tindakan-tindakan manusia. Apabila Allah turun dan campur tangan di dalam kehidupan kita, kita berani untuk menyatakan kepada orang lain perjalanan hidup rohani kita yang semakin percaya, semakin mahu bersaksi, walaupun diasak dengan perkara-perkara duniawi yang menentang kita untuk berdiam diri. Lihat di dalam kehidupan keluarga. Apa yang kamu telah alami di dalam hidup keluarga kamu? Apakah mungkin mukjizat? Apakah doa-doa yang telah terkabul di dalam hidup kamu di dalam keluarga? Apakah berkat yang kamu telah miliki selama ini kamu mampu untuk kongsikan kepada orang lain dan bersaksi bahwa Yesus datang di dalam kehidupan keluargaku dan inilah yang telah kami nikmati? Atau kita masih tetap mau bersungut-sungut menyalahkan kehidupan ini, malah menyalahkan Tuhan karena ini yang terjadi, tidak mampu melihat berkat yang ada, hanya mampu melihat tertuju kepada perkara-perkara yang tidak baik, lupa akan kasih berkat yang sememangnya sentiasa ada. Karena kita terlalu tamak di dalam hidup dunia dan terus mau mencari yang lain dan lupa akan berkat Allah yang sebenarnya ada.
Itu mungkin terjadi di dalam kehidupan kita. Kita melihat pola kedua orang ibu bapak itu. Mereka tahu apa yang telah terjadi kepada anak mereka. Tetapi karena takut dengan desakan masyarakat, kehidupan sosial pada masa itu, mereka berdiam diri. Tanyakanlah kepadanya, dia sudah dewasa. Kami tidak mahu menjawab. Kami tidak mahu terlibat apa-apa. Karena takut. Adakah kita juga saudara dan saudari takut mempertahankan iman kita? Adakah kita juga takut mengatakan sesuatu yang benar? Adakah kita takut mengatakan sesuatu yang perlu di dalam kehidupan community, perlu di dalam kehidupan Kristen kita? Karena kita takut mungkin hilang jawatan, karena kita takut untuk hilang perkara yang kita kejar di dalam dunia. Karena ketakutan kehilangan perkara-perkara duniawi, maka kita tinggalkan semangat untuk bersaksi. Maka kita berdiam diri dan mengambil pendekatan seolah-olah kita setuju dengan perkara-perkara yang menentang ajaran gereja. Adakah itu terjadi di dalam kehidupan kita? Kita melihat pula individu orang-orang Farisi ini. Mereka telah melihat dengan jelas, mereka ini orang-orang terdidik dan terpelajar di dalam kitab-kitab Taurat. Tetapi hati mereka dikeraskan, hati mereka dibutakan oleh keegoan mereka. Mereka menganggap mereka lah yang tahu segala-galanya, tetapi lupa bahwa Allah mampu bekerja di dalam kehidupan seorang yang siapapun itu. Adakah dia itu yang terkecil di dalam masyarakat? Pada konteks Injil hari ini, cerita Injil hari ini, Yesus bekerja di dalam pribadi seorang yang buta, yang tidak dipandang oleh masyarakat. Dan orang-orang Farisi menganggap mereka lebih mengetahuinya, mengasak orang buta tadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang berulang-ulang. Karena mahu menjustifikasikan apa yang mereka katakan, orang ini orang berdosa. Mana mungkin dia melakukan pekerjaan, mengaduk tanah itu adalah suatu tanda pekerjaan yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Dia telah melanggar hari Sabat, tidak mungkin dia datang dari Allah. Mereka berpikiran sempit. Mereka tidak menyadari akan rencana penyelamatan Allah itu sentiasa berjalan, sentiasa bekerja di dalam situasi perkara-perkara yang tidak mampu kita fikirkan. Mungkin perkara-perkara yang tidak pernah kita mahu lakukan di dalam kehidupan kita. Mungkin terjadi di dalam kehidupan individu, orang perseorangan yang tidak terpandang. Kalau di dalam Injil hari ini, orang buta ini adalah seorang pengemis, tetapi pekerjaan Allah terjadi di dalam kehidupan seorang pengemis. Mungkin kita juga seperti itu, saudara dan saudari, menganggap diri kita maha mengetahui. Semua ini membawa kita untuk lebih mengerti, lebih menanggapi pekerjaan Allah itu akan tetap terjadi dalam perkara-perkara yang tidak pernah kita fikirkan, di dalam kehidupan orang-orang yang tidak terpandang di dalam masyarakat. Sebab Allah melihat hati, bukan rupa paras. Dan itulah yang terjadi di dalam pewartaan yang pertama. Apabila Samuel datang kepada keluarga Isai, atau dalam bahasa Inggrisnya Jesse. Jesse ini adalah bapa kepada Raja Daud. Mereka ini ada 8 adik-beradik. Dan apabila didatangi keluarga itu, oh inilah anak-anakku. Dengan harapan bahwa antara itu akan terpilih, ataupun itulah yang dipilih oleh Allah. Tetapi Daud di mana? Daud sedang menggembalakan domba. Dia tidak ada bersama-sama dengan mereka. Dan itulah yang dipilih oleh Allah. Bukan karena seorang yang dilihat oleh mata kasar manusia, tetapi Allah melihat hati manusia. Dan Daud diurapi oleh Samuel menjadi Raja Israel. Dia adalah gembala domba, dan dia telah menjadi gembala kepada orang-orang pilihan Allah, bangsa Israel. Pewartaan yang kedua, surat kepada umat di Efesus.
Santo Paulus mengingatkan mereka akan menyadari akan cahaya daripada rahmat Allah itu hidup di dalam kehidupan mereka. Dan mahu mengajar mereka bahwa dahulunya mereka hidup dalam situasi kegelapan. Dan Paulus mahu membawa orang-orang Efesus menyadari perbezaan hidup di dalam kegelapan dan dibawa untuk hidup dalam cahaya terang dan dapat dilihat oleh mata rohani. Cahaya itu hidup bersinar di dalam kehidupan manusia. Saudara dan saudari, kita diajak untuk melihat apakah kehidupan lampauku yang gelap, apakah yang telah terjadi yang dikatakan oleh Paulus yang tidak perlu diucapkan karena terjadi di tempat-tempat yang tersembunyi. Kita mengakui perkara-perkara itu, saudara dan saudari. Apakah perkara-perkara itu telah mengikat kita supaya berdiam di dalam kehidupan situasi yang gelap, dan akhirnya kita merasa itulah dunia kita, tidak mampu untuk keluar melihat cahaya terang Kristus karena kedegilan kita. Mungkin juga karena keseronokan kita berada di dalam situasi yang gelap itu, karena kita melihat itu adalah yang sungguh mengasyikkan di dunia. Mungkin melalui cara hidup kita, mungkin melalui perkara-perkara yang terjadi di dalam hidup kita. Mungkin karena kita ini seorang yang suka memeras ugut orang lain, dan kita seronok di dalam hidup seperti itu. Mungkin kita ini suka bermabuk-mabukan, dan apabila kembali ke rumah, karena kemabukan itu, maka terjadilah perkara-perkara yang tidak baik di dalam kehidupan keluarga. Mengapa ini harus diperkatakan? Karena disitulah situasi mana akan menghancurkan institusi kekeluargaan. Mungkin sebagian kita marah apabila kita dikatakan pemabuk. Kita minum secara sosial, berhemah, tetapi ada juga yang menjadi pemabuk dan memudaratkan hidup sendiri dan keluarga. Ada juga yang mengambil perkara-perkara yang lain, benda-benda yang menyebabkan kita ketagih tanpa berpikir panjang. Dan akhirnya itu akan merosakkan juga institusi keluarga dan masyarakat. Mengapa perkara ini harus dinyatakan sekarang? Mengapa perkara ini saya harus perkatakan? Karena itulah yang akan menghancurkan institusi kekeluargaan. Mungkin ada yang tidak senang mendengar apa yang diperkatakan, tetapi itulah realiti hidup manusia yang harus diubah, yang harus dibawa keluar dari kegelapan, melihat terang Kristus yang sebenarnya hadir di dalam hidup. Tetapi kita lupa semua itu karena kita memilih perkara-perkara yang gelap dan tidak mau keluar dari perkara itu. Mungkin kita mempunyai habit ataupun perkara-perkara yang suka kita lakukan yang akan menghancurkan kehidupan Kristiani kita. Kita suka masuk ke dalam pusat-pusat hiburan, dan akhirnya kita terjerumus kepada perkara-perkara yang merosakkan institusi kekeluargaan itu sendiri. Dan dari institusi kekeluargaan yang rosak akan keluar merosakkan kehidupan rohani masyarakat. Semua ini sangat sakit untuk didengar, tetapi harus diperkatakan, karena inilah yang harus dibawa keluar daripada perkara-perkara yang gelap, keluar melihat cahaya terang Kristus, dan bersaksi bahwa Allah telah datang menyentuh mata rohaniku, membuatkan aku melihat cahaya Tuhan. Saudara dan saudari yang terkasih, masa Prapaskah merupakan suatu masa untuk merenung hidup kita. Kesempatan untuk melihat kehidupan pribadi kita. Apakah yang terjadi sebenarnya di dalam hidupku? Dan perkara itu hanya mampu dilakukan oleh saudara dan saudari sendiri. Supaya kita akan menjadi seperti yang buta ini, melihat terang Kristus dan bersujud dan menyembah kepadanya, yakin bahwa penyelamatan telah ada.
Sebagai manusia biasa kita tidak sempurna. Kita akan mengalami perkara-perkara itu. Tetapi relakanlah diri kita untuk disentuh, dibasuh, disembuhkan, dan mengalami kasih dan terang Kristus di dalam hidup ini. Pilihan ada di tangan kita. Mahu atau tidak mahu. Pikirkan sendiri. Amin.